Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa semuanya. Jadi pada kesempatan sore ini saya akan menyampaikan materi kelanjutan dari bab untuk mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi. Yakni minggu lalu kita sudah membahas tentang morfologi bakteri, kemudian membahas tentang pewarnaan bakteri ya untuk identifikasi, dan untuk minggu ini kita akan membahas tentang pertumbuhan bakteri ya. Jadi seperti makhluk hidup pada umumnya, meskipun kita berbeda ya dari segi tipe selnya, kalau bakteri itu sifatnya adalah prokariot, sedangkan kita tumbuhan dan hewan itu termasuk eukariot. Tapi meski begitu, bakteri juga bisa dikatakan atau termasuk ke dalam makhluk hidup karena memang terdiri dari sel, itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan untuk tumbuh. Jadi sel itu dapat membelah meskipun pembelahannya tidak sekompleks seperti manusia dan hewan ya. Ada mitosis, ada meiosis gitu. Sedangkan kalau pada bakteri itu tidak ya. Jadi pada bakteri itu hanya pembelahannya secara biner begitu ya, atau bisa dikatakan lebih sederhana dibandingkan dengan manusia dan hewan. Oleh karena itu, pada bakteri pembelahannya disebut juga sebagai pembelahan amitosis ya. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Jadi untuk pertumbuhan mikroba ya, atau dalam hal ini spesifiknya adalah bakteri. Jadi bakteri pun itu juga mengalami yang namanya proses pertumbuhan. Kalau misalkan dianalogikan seperti manusia, ya, manusia itu pertumbuhannya bisa kita lihat secara mata dan nyata, gitu ya, karena ada perubahan ukuran, kemudian bisa dilihat dari volume, ya, bertambah tinggi. Nah, itu adalah wujud dari pertumbuhan itu sendiri. Tetapi kalau untuk bakteri ini yang sulit, ya, karena kita tentu tidak mudah bisa mengamati bentuk dari bakteri kalau tidak menggunakan mikroskop seperti itu. Dan kalau untuk memang menggunakan mikroskop, ini yang menyulitkan. Kenapa? Karena kalau pengamatan mikroskop itu jangan sampai atau mungkin dihindari banget ya pengamatannya dalam kondisi bakteri itu hidup begitu. Karena mengingat bahwasanya tidak semua bakteri itu aman. Karena ada atau banyak ya bakteri yang bersifat patogen. Jadi sebisa mungkin dalam pengamatan mikroskopis itu bakteri dalam kondisi yang sudah mati begitu ya, atau sudah tidak aktif lagi dari segi metabolismenya. Nah, itu adalah wujud atau bentuk dari proses pewarnaan yang sudah saya sampaikan di minggu lalu. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengamati pertumbuhan dari bakteri atau mikroba? Tentu ini akan sulit ya. Oleh karena itu kita harus paham dulu istilah atau pengertian dari pertumbuhan mikroba itu apa ya. Untuk pertumbuhan mikroba, seperti apa yang sudah saya sebutkan tadi ya, istilah pertumbuhan itu pada prinsipnya sama ya, mau itu hewan, mau itu tumbuhan, bahkan manusia, itu juga sama pengertian secara dasarnya, yaitu adanya penambahan ya, atau peningkatan jumlah sel ya, yang itu tentunya jumlah sel itu sangat menentukan ukuran ya, atau dari segi jumlah selnya atau keduanya itu saling melengkapi ya. Tapi kalau pada bakteri di sini kita perlu menelaah lebih lanjut ya bahwasanya ada perbedaan secara prinsip ya pertumbuhan antara makhluk hidup yang bersifat makro ya dan makhluk hidup yang bersifat mikro. Nah, di sini untuk pertumbuhan mikroba itu dapat didefinisikan yaitu adanya peningkatan unsur sel ya yang dapat menghasilkan peningkatan pada ukuran selnya, jumlah selnya atau keduanya. Ya. Nah, namun kalau untuk bakteri yang tadi saya katakan bakteri itu beda ya dengan makhluk hidup yang bersifat makro. Oleh karena itu memang di sini sedikit kesulitan ya untuk mengamati pertumbuhan mikroba. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah parameter ya, parameter untuk mengetahui pertumbuhan dari bakteri. Dan dalam hal ini, parameter yang kita gunakan itu adalah tipe pertumbuhan yang sifatnya bukan individu, yang selayaknya seperti manusia yang diamati dari satu individu dengan individu yang lain itu bisa. Tetapi kalau untuk bakteri tidak, karena ini akan sulit
ya, untuk mengamati satu sel bakteri itu akan sulit. Oleh karena itu, yang kita amati adalah pertumbuhan yang bukan individu tetapi pertumbuhan yang berkelompok atau yang kita kenal sebagai koloni. Ya, jadi pertumbuhan koloni di mana di dalam koloni itu banyak adanya bakteri-bakteri, ya, yang tentunya jumlahnya tidak hanya 1, 2, 3, tetapi ratusan bahkan ribuan. Ya, nah dalam hal ini dengan adanya pertambahan koloni itu yang tumbuh dalam suatu tempat tertentu atau media tertentu, itu disebut sebagai pertumbuhan yang berskala populasi, gitu ya, bukan berskala individu. Oleh karena itu ini akan jauh lebih memudahkan kita untuk mengamati pertumbuhan pada mikroba. Nah, ini adalah contoh-contoh mikroba yang ditumbuhkan di lab, ya, yang ditumbuhkan sengaja, yang itu dikondisikan seperti habitat aslinya. Di sini kalau berbicara masalah habitat berarti kita tidak hanya berbicara masalah lingkungan yang sesuai, tetapi dari segala kebutuhan yang menyangkut mengenai nutrisi. Jadi nutrisi yang memang dibutuhkan oleh bakteri. Nah, biasanya kalau untuk bakteri itu media yang digunakan adalah media agar, ya. Media agar yang tentunya agarnya bukan agar yang seperti kita makan, ya kan? Agar yang memang di dalamnya itu sudah disediakan nutrisi tambahan yang untuk menunjang pertumbuhan dari bakteri pada umumnya. Kalau semisal bakteri itu sifatnya spesifik atau mungkin sedikit bakteri itu menunjukkan karakter yang sulit tumbuh, nah ini ada perlakuan khusus yang itu nanti bisa diberikan tambahan-tambahan nutrisi lainnya. Tapi pada dasarnya untuk menumbuhkan bakteri itu pada umumnya sama. Biasanya kita menggunakan media umum gitu ya, atau media basal yang itu bisa untuk pertumbuhan semua jenis bakteri, kecuali itu tadi ya, bakteri yang memang khusus, yang memang kita harus ada tambahan-tambahan untuk menumbuhkan bakteri itu. Nah, sebetulnya apa sih pentingnya bakteri itu ditumbuhkan dari lingkungan aslinya ke skala lab gitu ya. Karena sudah saya jelaskan di awal di pengantar mikrobiologi ya, saya katakan salah satu karena di luar sana banyak ya. Salah satu manfaat atau peran dari mikroba untuk farmasi ya, untuk pengembangan obat. Salah satunya adalah antibiotik gitu ya. Antibiotik itu dikembangkan dari apa? Dari mikroba begitu. Yang awal mulanya mikroba itu tidak diketahui karena dulunya ada sebuah riset yang itu bukan untuk sejenis jamur tapi untuk bakteri begitu ya. Tetapi ternyata di media yang ada bakterinya itu di wilayah tertentu ya itu tidak ditumbuhi oleh bakteri. Ada apa di dalamnya? Kok bisa bakteri tidak tumbuh di media tersebut? Ternyata di situ ada sejenis fungi ya, fungi yang tumbuh di situ. Nah, oleh karena itu tentunya ini menjadi pertanyaan khusus gitu ya. Pertanyaan yang kenapa? Ada apa dengan fungi itu? Akhirnya fungi itu diisolasi ya, diambil, ditumbuhkan dan bahkan diidentifikasi. Begitu ya. Jadi istilahnya ini menjadi awal mula ditemukannya antibiotik gitu ya, yaitu antibiotik penisilin yang berasal dari Penicillium notatum, itu adalah sejenis fungi. Nah itu, jadi dengan kita menumbuhkan mikroba atau bakteri di lab itu kita ada tujuan, ada dua tujuan ya. Tujuan pertama kita ingin mendapatkan sesuatu dari mikroba itu yang kita kenal sebagai metabolit sekundernya, baik itu untuk enzim ya, apa itu untuk obat, salah satunya antibiotik, atau untuk diagnosa, identifikasi. Kita pengen tahu nih dari segi sampel yang digunakan misalkan darah atau sputum gitu ya, di dalamnya ada nggak bakteri yang tumbuh gitu ya, karena normalnya di dalam darah itu tidak ada bakteri begitu ya, atau mungkin ingin mengetahui seseorang itu terinfeksi TBC atau tidak gitu ya. Jadi sampel yang digunakan adalah sputum. Jadi sputum itu nanti akan dikulturkan dengan media yang menyesuaikan dengan bakteri tumbuh dari bakteri Mycobacterium tuberculosis yang itu adalah penyebab penyakit TBC. Nah itu, jadi tergantung mau dari segi apa yang akan kita periksa begitu ya. Apakah dari segi diagnosa untuk menentukan jenis penyakitnya apa begitu ya. Apakah betul di dalam sampel kita itu mengandung bakteri patogen atau dari kita ingin memanfaatkan dari pertumbuhan dari bakteri itu yang itu bisa kita ambil metabolit sekundernya dan kita bisa kembangkan. Nah itu ya, ini adalah salah satu yang dapat ditunjukkan dari peran dari mikroba, salah satu, karena yang lain itu banyak banget ya.
Nah, untuk karakteristik pertumbuhan mikroba itu sendiri ya, yang namanya pertumbuhan tentu di sana ada proses pertambahan ya. Apa yang bertambah? Kalau untuk mikroba yang tadi saya sebutkan, karena di sini yang kita bisa amati adalah pertumbuhan secara populasi atau koloni, yang berarti adanya pertumbuhan jumlah sel mikroba yang bisa kita amati dengan pertambahannya koloni di media yang sudah disiapkan untuk si bakteri itu tumbuh. Kemudian yang kedua, eh, pertumbuhan mikroba itu akan terus berlangsung, akan terus berjalan selama nutrisinya masih ada. Kalau nutrisinya sudah habis, logikanya, maka bakteri tidak akan bisa bertahan di tempat tersebut. Begitu. Apalagi dalam skala lab. Kalau skala lab itu kan dia apa namanya terisolasi ya, terisolasi di suatu tempat atau wadah tertentu yang memang dia tidak bisa lari kemana-mana, tidak bisa berpindah kemana-mana, begitu ya. Jadi dalam hal ini dia memang hanya bisa bertahan di wilayah itu atau di media itu sampai medianya itu habis. Baru kalau sudah habis berarti bakterinya otomatis akan mengalami proses kematian begitu. Yang ketiga, pertumbuhan mikroba itu dapat diukur ya. Bukan berarti meskipun tadi saya mengatakan sifatnya sulit ya untuk diamati untuk pertumbuhannya, tapi kita bisa mengukur dari apa? Dari biomasanya atau dari jumlah selnya yang itu dihasilkan dari proses pertumbuhan. Karena pertumbuhan itu identik dengan reproduksi ya. Karena kalau pertumbuhan itu harus seiring dengan reproduksi. Artinya apa? Ketika terjadi proses pembelahan sel biner di sana, satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi delapan, dan seterusnya. Itu dalam satu sel bakteri. Itulah pertumbuhan. Berarti semakin banyak jumlah koloni di media tersebut. Gitu ya. Kemudian yang keempat, selama pertumbuhan. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita mau ambil apanya nih dari pemeriksaan bakteri itu ya. Misalkan yang saya mau ambil itu adalah produk dari metabolis sekundernya untuk keperluan atau kebutuhan enzim misalkan atau misalkan bakteri yang bisa menghasilkan antibiotik. Nah, yang kita ambil itu kan senyawa metabolis sekunder dari bakteri tersebut. Oleh karena itu, selama pertumbuhannya kita akan mengharapkan sesuatu dari bakteri itu, yaitu metabolis sekunder yang nantinya dapat dikembangkan menjadi sebuah produk. Nah, itu ya. Jadi produk yang berbasis mikro seperti itu. Karena kalau semua muanya produk itu diambil dari yang makhluk hidup makro, nah, kita tidak akan bisa bertahan lama begitu ya. Misalkan seperti insulin. Nah, insulin itu kan kolaborasi antara mikro dan apa namanya molekuler ya. Jadi ada teknologi di sana, ada teknologi rekayasa genetik seperti itu. Jadi tetap ada mikroba yang dilibatkan. Di mana mikroba ini atau bakteri itu kan sifat dari reproduksi cepat ya. Dalam hitungan detik, dalam hitungan menit itu sudah bisa menghasilkan puluhan, ratusan bahkan ribuan. Logikanya ketika dalam satu sel insulin ya gen insulin ketika disisipkan dalam tubuh dari bakteri satu saja itu bisa menghasilkan satu bisa empat, empat bisa delapan, itu dari satu sel saja. Bayangkan kalau itu ribuan sel, berarti sudah ada berapa miliaran atau lebih dari miliaran sel dari gen yang mengkodekan untuk insulin. Artinya kita bisa mendapatkan produk insulin dalam waktu yang singkat. Tentunya dalam upaya atau penanganannya dan bahkan pengolahannya itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tentunya di sana harus ada peralatan-peralatan yang menunjang untuk itu. Itu ya, jangan sampai justru yang dihasilkan itu adalah toksinnya atau racunnya gitu. Jadi itu adalah betul-betul metabolit yang kita inginkan. Nah, ini tentunya harus didukung dengan kondisi lab yang memadai. Itu ya industri-industri besar yang memang untuk pengembangan khusus gitu ya untuk metabolit-metabolit sekunder dari bakteri yang akan dikembangkan. Bisa untuk enzim, bisa untuk hormon atau mungkin bisa untuk antibiotik atau obat-obat yang lain gitu. Nah, sekarang saya akan menyampaikan prinsip dari pertumbuhan bakteri. Tadi saya sudah menyebutkan sih di awal bahwasanya sebetulnya pertumbuhan itu identik atau seiring dengan reproduksi gitu ya. Jadi ketika bakteri itu melakukan pembelahan biner, di mana pembelahan biner itu adalah cara bereproduksi dari bakteri, ya berarti itulah proses pertumbuhan gitu. Jadi dengan adanya peningkatan semua komponen sel yang itu mencakup jumlah, volume ya dan ukuran sel. Dan ini terjadi dalam satu sel gitu ya, sel bakteri yang itu akan mengalami proses yang namanya replikasi atau penggandaan diri.
Bedanya kalau bakteri itu bisa langsung ya menggandakan diri. Jadi satu induk sel ini itu bisa langsung membelah jadi dua, tapi tentu ada tahapannya, nggak tiba-tiba langsung ya. Tapi kalau itu sifatnya adalah sel eukariot, misalnya kayak bakteri, kayak manusia, tumbuhan, hewan itu udah bisa gitu ya. Artinya di sini butuh yang namanya dua individu. Tetapi dari tingkat selnya makro atau makhluk hidup yang makro tadi ya seperti manusia, hewan itu bisa seperti ini, pembelahan mitosis namanya. Tapi bukan yang biner seperti ini. Nah, di sini dengan adanya replikasi itu akhirnya akan meningkatkan populasi atau yang disebut koloni tadi ya. Ini contohnya dalam satu sel bakteri, kok bisa jadi dua? Ini yang secara keseluruhan kita sebut sebagai pembelahan biner ya. Jadi ketika satu sel ini di dalamnya kan mereka punya yang namanya kromosom ya. Jadi awal mulanya kromosom itu akan mengganda terlebih dahulu, tapi belum memisah ya. Hanya mengganda dulu, artinya dia siap-siap untuk membentuk dua individu yang identik atau yang sama persis. Setelah kromosomnya mengganda jadi dua, maka sitoplasma atau dinding selnya ini sudah mulai membentuk sekat gitu ya atau septa. Nah, ketika sudah seperti ini berarti proses pembelahan itu akan terjadi dan betul-betul keduanya terpisah satu sama lain. Jadi dari satu bakteri itu bisa menghasilkan dua bakteri. Begitu seterusnya. Ini dilanjut lagi juga bisa. Satu ini akan menjadi dua, ini satu jadi dua. Nah, masing-masing lagi akan terbentuk lagi. Satu jadi dua, dan seterusnya. Nah, kemudian istilah pertumbuhan populasi. Jadi pertumbuhan populasi itu apa? Jadi pertumbuhan populasi itu adalah pertumbuhan sel-sel mikroba dalam populasi yang dapat dihitung berdasarkan peningkatan massa sel. Jadi yang kita amati adalah massa selnya. Ya, massa sel ini adalah produknya ya. Massa sel yang itu nanti akan dipurifikasi ya. Jadi sel-sel bakteri itu akan dipisahkan dari metabolit sekundernya. Jadi yang kita ambil adalah metabolit sekundernya. Kemudian pembelahan sel bakteri. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Pembelahan sel bakteri itu terjadi secara aseksual atau amitosis ya. Jadi pembelahannya secara biner di mana setiap sel itu akan terbagi menjadi dua sel anakan atau dua sel yang identik yang berukuran sama dengan sel sebelumnya. Jadi ketika satu jadi dua, jadi masing-masing ini ukurannya sama persis dengan awalnya seperti itu. Itulah disebut sebagai pembelahan biner. Kemudian ada istilah pertumbuhan populasi dan waktu generasi. Karena kita tidak tahu ya bahwa berapa kali pembelahan biner itu terjadi. Makanya di sini ada istilah waktu yang diperlukan untuk membelah diri dari satu sel menjadi dua sel sempurna. Ya, jadi waktu diperlukan sejumlah sel atau massa sel untuk menjadi dua kali jumlah atau massa sel semula itu dikenal sebagai istilah doubling time. Ya, doubling time atau waktu penggandaan. Tentu waktu penggandaan dari setiap bakteri itu beda-beda ya, tergantung jenisnya apa. Ada yang dalam hitungan detik, menit ya, atau mungkin ada hitungan jam ya, semua tergantung dari kecepatan pertumbuhannya seperti apa. Ya, jadi kecepatan pertumbuhan itu adalah perubahan jumlah atau massa sel per unit waktu. Misalnya di sini ada satu sel bakteri. Ketika dia akan menjadi dua sel ya yang betul-betul terpisah ya. Jadi kan awalnya kan kromosomnya dia akan bereplikasi atau mengganda dulu. Kemudian dinding selnya akan terbentuk septa. Ini tapi belum terpisah ini. Masih dalam satu individu. Nah, baru betul-betul terpisah seperti ini ya menjadi dua sel. Ternyata dibutuhkan waktu 30 menit begitu. Kemudian dilanjutkan lagi ya, masing-masing ini akan membentuk pembelahan biner lagi, di mana kromosomnya akan mengganda jadi dua, kemudian satunya juga akan mengganda jadi dua, kemudian terpisah ya masing-masing, akhirnya jadi 4. Ini dibutuhkan waktu 60 menit dan seterusnya begitu. Nah, ini semua kalau kita hitung secara manual, tentu waktunya atau mungkin secara teknis itu sangat lama ya. Makanya kita mengenal adanya
pola di sana. Jadi pola yang tidak berubah, hanya yang berubah adalah pangkatnya. Itu dikenal sebagai logaritma gitu. Jadi kalau kalian dulu pernah belajar matematika ada istilah logaritma, yaitu kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi kalau berdasarkan hasil pembelahan biner ya, di mana tadi konsepnya satu sel menjadi dua sel, betul ya. Kemudian dua sel menjadi empat sel. Nah dalam hal ini ketika 2 pangkat 1 ya menjadi 2 pangkat 2 atau 2 kali 2. Jadi 2 pangkat 1 itu kan 2 ya. Jadi awalnya kan 2 sel menjadi 2 pangkat 2 ya. Kemudian 2 pangkat 2 menjadi 2 pangkat 3. Coba kalian perhatikan polanya. 2 pangkat 1 menjadi 2 pangkat 2 menjadi 2 pangkat 3 menjadi 2 pangkat 4. Nah kalau yang ditanya adalah 2 pangkat 10 itu berapa? Nah, itu kan berarti kalau cara menghitung seperti itu kan berarti sifatnya manual ya, artinya butuh waktu. Nah, dengan kondisi seperti ini maka dapat dirumuskan ya, dapat dirumuskan bagaimana cara perhitungan waktu generasi pada bakteri sampai betul-betul dia off, selesai. Ya, selesai itu tergantung ya, tergantung apakah nutrisinya habis ya, atau mungkin faktor-faktor yang lain. Jadi di sini diperoleh rumus N sama dengan N0 2 pangkat N. N itu apa? N itu adalah jumlah sel akhir. Nah ini akan kita ketahui. Berapa kali dia membelah. Ya, kemudian jumlah sel awalnya berapa, dan N itu jumlah generasi N ini. Misalkan jumlah generasinya sampai 20 ya berarti 2 pangkat 20. Misalkan generasi sampai 30 ya berarti 2 pangkat 30 begitu. Nah, sehingga untuk mengetahui waktu generasi ya, untuk mengetahui waktu generasi itu berarti T per N. T itu adalah waktu pertumbuhan eksponensial dan N itu adalah jumlah generasi. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Nah ini sekalian tidak usah dipusingkan dengan rumusnya ya. Ini saya tampilkan biar kalian tahu awal mula terbentuknya rumus itu bagaimana ya. Jadi semisal di sini ketika logaritma rumus tadi itu ya N sama dengan N0 2 pangkat N. Jadi untuk mengetahui jumlah akhirnya ya di mana jumlah awal dikali 2 per 2 pangkat N. N ini adalah apa namanya tadi generasi ya. Jadi ketika diturunkan ya untuk membentuk rumus logaritma jadi seperti ini. Sehingga diperoleh N ya sama dengan log N min log N0 per log 2 sama dengan log N min log N0. Nah, log 2 itu berapa? 0,301 gitu. Nah, ini adalah rumusnya. Ya. Jadi rumus akhirnya tuh ini. Jadi kalian sudah tidak usah dipusingkan ini ya. Cukup ketemunya adalah ini. Contoh ya. Di sini jumlah N-nya adalah 10 pangkat 8 ya. N0-nya adalah 5 kali 10 pangkat 7. T-nya adalah 2. Sehingga untuk mengetahui generasinya, berapa sih waktu generasinya? Ya kita masukkan saja di sini rumusnya. Rumusnya adalah log N, ya N-nya 10 pangkat 8 min log N0. N0-nya 5 kali 10 pangkat 7 per log N, log 2. Ya log 2 sudah ada ini 0,301. Sehingga diperoleh log 10 pangkat 8 adalah 8 minus log 5 kali 10 pangkat 7 adalah 7,6 per 0,301 sama dengan 1. Jadi waktu generasinya dimasukkan, N-nya sudah ketemu nih 1. Jadi N-nya adalah T per N sama dengan 2 per 1 sama dengan 2 jam. Nah ini adalah waktu generasi yang tadi rumusnya sudah disebutkan di awal. Nah sekarang ada satu soal nih ya. Jika 100 sel setelah ditumbuhkan selama 5 jam menghasilkan 1.720.320 sel, maka jumlah generasi yang dapat dihitung adalah, nah ini kalau hitungnya sudah juta-jutaan kan susah ya kalau pakai manual gitu ya. Oleh karena kita bisa menggunakan rumus N gitu. Karena yang ditanya adalah jumlah generasi ya. N itu kan jumlah generasi. Nah, dari jumlah generasi nanti kita akan tahu waktu generasi. Jadi biasanya ditanyakan itu jumlah generasi dan waktu generasi. Masukkan saja di sini rumusnya.
Log N, N-nya berapa? Hasil akhirnya ini. Berarti log 1.720.320 ya, minus log N0. N0-nya adalah awal ya, 100. Itu log 100 per 0,301 sama dengan 14. Silakan dicari log 1.720.320 itu berapa, log 100 itu berapa ya, kemudian dibagi 0,301. Baru nanti ketemu totalnya adalah 14. Nah, 14 ini adalah generasinya. Nah, waktu generasinya berapa? Kita masukkan rumusnya. T per N sama dengan 60. Karena T di sini adalah waktunya tadi 5 jam ya. 5 jam itu kan berarti dalam hitungan menit, berarti dikali 60 ya. 60 menit dikali 5 gitu. Kalau 7 jam berarti 60 menit dikali 7. Tergantung berapa waktunya. 60 menit dikali 5 per N-nya adalah 14. Jadi 21 menit per generasi. Nah itu ya, bagaimana cara penggunaan rumus untuk logaritma dari reproduksi atau pembelahan biner dari bakteri selama pertumbuhan. Jadi saya menyebutkan bahwa waktu generasi bakteri itu beda-beda ya dari setiap spesiesnya. Di sini contoh seperti Bacillus cereus itu membutuhkan untuk waktu generasinya adalah 28 menit. E. coli itu 12,5 menit ya. Staphylococcus aureus ini 27 sampai 30 menit ya. Ada yang lebih lama lagi nih, Mycobacterium tuberculosis ya, 792 sampai 932 menit. Ada yang lebih lama lagi, Treponema pallidum ya, itu 1980 menit. Ya, ini kalau kita perhatikan yang lama-lama ini justru adalah penyebab penyakit yang berbahaya ya, seperti Mycobacterium tuberculosis itu adalah agen dari tuberkulosis atau TBC ya. Kalau Treponema pallidum ini pada laki-laki yang dapat menyebabkan penyakit sifilis begitu. Nah, kita juga mengenal istilah kurva pertumbuhan. Jadi, sama halnya dengan manusia. Manusia itu kan ada fase di mana dia dilahirkan, kemudian masa batita, ya, kemudian balita, anak-anak, apalagi remaja, ya, dewasa, kemudian tua, bukan sebelum tua ya, lansia, dan sehingga dengan usianya yang sudah lanjut, maka ada yang disebut sebagai fase kematian. Meskipun realnya kita tidak bisa mematok seperti itu, gitu ya, karena yang namanya kematian itu tidak mengenal fase usia. Tapi dalam hal ini konsepnya seperti itu. Nah, jadi sama ya dengan bakteri pun juga seperti itu. Jadi dalam hal ini untuk pertumbuhan bakteri yang sebagai syaratnya, kalau misalkan bakteri itu tidak ada nutrisi yang cocok untuk berkembang, bakteri tidak akan bisa hidup. Ya, jangankan untuk memperbanyak diri, untuk bertahan sendiri itu nggak bisa, gitu ya, karena di sini memang sangat ditentukan oleh faktor lingkungan yang itu mendukung segala sesuatunya untuk kebutuhan bakteri itu tumbuh. Kemudian jika pada waktu tertentu jumlah bakteri itu dihitung dan dibuat grafiknya, ya, maka kita akan mengenal namanya grafik atau pola kurva pertumbuhan. Ya, jadi kalau kalian perhatikan di sini, jika sejumlah sel mikroba, nah ini misalkan X0 itu dibiarkan pada waktu T, ya, pada suatu media tertentu, maka sel akan membelah dan jumlahnya akan bertambah menjadi XT, ya. Jadi yang awalnya ini dengan pemberian nutrisi atau media, ya, otomatis kan ketika ada media kan dia berbanding lurus tuh ya, artinya dia bisa mengkonsumsi makanan atau nutrisi yang ada di media itu, akhirnya dia dapat tumbuh, dapat membelah diri sebanyak-banyaknya, sehingga jumlah koloninya atau jumlah populasinya kan bertambah ya, jadi dia angkanya naik ke atas XT gitu. Jadi pertambahan jumlah sel itu berhubungan dengan laju pertumbuhan serta waktu generasinya gitu. Nah, ada 4 fase untuk pertumbuhan bakteri. Yang pertama ada fase log, ya. Ada fase log atau disebut sebagai fase eksponensial, kemudian ada fase stasioner, dan kemudian ada fase kematian, ya. Hampir sama kan? Itu hanya bedanya nanti istilahnya dan caranya saja. Itu fase log.
gitu ya. Kalau kalian perhatikan di sini, semua berawal dari fase lak. Jadi fase lak itu ada semacam garis datar dulu di sini. Jadi dia nggak langsung naik. Jadi ada garis datarnya dulu yang dia itu kayak stagnan ya. Dia belum ada perubahan apa-apa di sini. Nah, nanti ada alasannya kenapa bakteri itu butuh namanya fase lak. Nah, setelah itu dia baru naik. No, naik. Ini adalah fase eksponensial atau fase log. Berarti kalau naik kan berarti ada pertambahan jumlah dari bakteri itu. Nah, kemudian kembali lagi ada fase flat atau fase datar lagi nih dalam jangka waktu tertentu. Ini adalah fase stasioner. Kenapa dia kok bisa ada fase stasioner dan kemudian dia tidak naik lagi nih, maka dia akan turun. Berarti jumlahnya akan berkurang bakterinya. Itu dikenal sebagai fase kematian atau fase yang bisa dikatakan dia ada penurunan jumlah bakteri. Nah, ini adalah kurva pertumbuhan dari mikroba. Ada fase lak ya, ada fase log, ada fase stasioner, ada fase kematian. Kita bahas satu persatu. Apa itu fase log ya? Jadi fase lak itu kalau tadi saya sudah menyebutkan dia ada waktu di mana dia tidak ngapa-ngapain. Ini bukan berarti nggak ngapa-ngapain ya, dia itu ngapa-ngapain sebetulnya. Tetapi kita yang perlu tahu adalah ngapa-ngapainnya bakteri ini adalah fase atau tahap persiapan. Atau kita kenal sebagai fase adaptasi. Jadi ibaratnya itu kalau kalian itu tiba-tiba diletakkan dalam sebuah ruangan baru, dan kalian kan nggak mungkin langsung beraktivitas ya di situ. Pasti kalian akan diem dulu, akan mengamati dulu. Ini kira-kira ruangan ini bisa nggak ya untuk aktivitas saya? Itu yang pertama. Yang kedua, di ruangan ini ada sumber nutrisinya nggak ya? Ada makanannya nggak ya? Nah itu. Kemudian ada lagi pertanyaan, saya bisa tidur nggak ya di sini? Atau saya bisa menemukan teman nggak ya di sini? Nah, itu adalah persiapan ya atau fase adaptasi itu. Sekiranya kalau memang kita tidak sanggup untuk berada di ruangan itu, ya berarti kita tidak bisa melanjutkan kehidupan di situ. Sama dengan bakteri. Jadi ketika di fase lak itu, fase lak ini, ketika dia dalam suatu media, kalau dirasa, oh ya ini cocok nih, ada nutrisi, lingkungannya cocok, kemudian suhunya cocok, pH-nya cocok, maka adaptasinya berhasil. Berarti dia akan melanjutkan ke fase eksponensial. Berarti dia dapat memanfaatkan media itu dengan baik ya. Jadi untuk fase lak ini disebut juga sebagai fase adaptasi yang tadi saya sebutkan ya. Adaptasi terhadap lebihnya itu kepada nutrisi. Kebutuhan nutrisi yang memang diperlukan oleh bakteri itu bertumbuh. Nah, biasanya sih kalau untuk fase lak ini juga tergantung dari jenis bakterinya masing-masing ya. Ada yang dalam hitungan hari ya, ada dalam hitungan jam ya, semua tergantung. Nah, tergantungnya ini tergantung apa saja? Jenis bakterinya apa, umur kulturnya ya, nutrisi yang ada di dalam media. Semakin nutrisinya itu sesuai dan semakin nutrisinya itu memang yang dibutuhkan, maka kan dia akan semakin cepat beradaptasi dan cepat untuk menyelesaikan fase laknya dan melanjutkan ke fase berikutnya, yaitu fase untuk memperbanyak diri atau fase pertumbuhan atau yang dikenal dengan fase eksponensial ya. Nah, kenapa pada fase lak ini belum ada proses pembiakan atau proses pertumbuhan seperti itu? Ya karena memang pada fase ini enzim-enzim pertumbuhannya belum disintesa. Ya bagaimana akan mensintesa kalau dia belum ada upaya untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan nutrisi, gitu ya, atau terjadi metabolisme. Nah, setelah dirasa nutrisinya sesuai, kemudian cukup, maka dia akan memanfaatkan dari nutrisi itu untuk melangsungkan metabolisme, salah satunya itu untuk mengaktifkan enzim-enzim yang ada di dalam tubuhnya. Itu dalam fase. Yang kedua adalah fase log atau fase eksponensial ya. Tadi saya sebutkan bahwa fase eksponensial itu fase di mana dia itu ada pertumbuhan atau ada pertambahan dari sel-selnya ya. Jadi jumlahnya semakin banyak. Nah, ini disebut sebagai pola pertumbuhan yang aktif gitu ya, seimbang dan cepat, di mana sel-sel mikrobanya itu membelah secara teratur ya, laju yang konstan ya, dan ini memang sangat erat dan sangat ditentukan
komposisi dari media kultur yang ada di situ apakah betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, kemudian kondisi inkubasi hingga sampai nutrisi itu habis gitu ya. Karena nanti kalau udah habis ya otomatis ya nggak bisa eksponensial lagi, berarti dia harus ada fase berikutnya. Nah, untuk beberapa bakteri dalam fase eksponensial ini itu memang menghasilkan metabolit primer ya. Metabolit primer itu metabolit yang memang digunakan untuk utama proses pertumbuhannya. Misalkan seperti karbohidrat, protein ya kan. Dan pada fase log ini atau eksponensial ini, jadi fase di grafiknya itu digambarkan dengan garis lurus seperti ini ya, yang mengikuti waktu, bertambahnya waktu. Dan itu bisa kita lihat ya, adanya garis lurus pada plot jumlah sel ya, jadi jumlah selnya kan semakin banyak di sini dan bertambahnya waktu ini. Gitu. Jadi seiring ya dia berbanding lurus. Kemudian masuk ke fase stasioner. Kenapa fase eksponensial nggak bisa dilanjutkan lagi? Kok justru malah dia membelok seperti ini dan membentuk garis-garis datar ya atau lurus gitu ya, atau tidak bertambah lagi ke atas. Nah, karena pada fase ini ingat yang namanya bakteri itu seperti makhluk hidup yang lain. Di dalam hidupnya itu akan melakukan proses metabolisme. Yang namanya metabolisme itu tidak hanya sekedar untuk menghasilkan energi, tetapi juga menghasilkan sisa metabolisme yang itu tentunya bersifat toksik. Sama kayak kita. Kita makan butuh untuk mendapatkan energi. Energi didapat berupa ATP. Tetapi jangan lupa hasil kita makan tadi itu kan juga menyisakan sisa-sisa metabolisme yang harus dikeluarkan dalam tubuh kita ke lingkungan. Tapi bedanya kalau kita ini kan bisa berpikir ya, bisa melakukan sesuatu, artinya tidak sembarangan untuk membuang sisa metabolisme di lingkungan. Ya, tapi kalau bakteri kan tidak tahu dimanapun tempat ya dia akan dibuang sisa metabolismenya. Tapi sisa metabolisme dalam bentuk lain ya, bukan seperti manusia. Nah, oleh karena itu walaupun dalam kondisi dia berkecukupan nutrisi, tetap ada sisa-sisa metabolisme harus dia keluarkan dan itu akan menyebabkan penumpukan racun. Ya, karena tentunya di sini yang namanya media yang itu berisi nutrisi lama kelamaan kan tentu kan habis ya kalau misalkan dimakan atau dihabiskan dari sekian banyak bakteri yang tumbuh di situ. Oleh karena itu fase ini memang disebut sebagai fase kompetisi. Semakin banyak bakteri yang tumbuh ya tentunya akan semakin sedikit jumlah nutrisi yang ada. Akhirnya apa? Yang awalnya mungkin bakterinya hanya 2, makanannya ada 10 ya. Nah, ini masih bisa ya nggak rebutan. Tapi sekarang terbalik ya. Bakterinya 10, makanannya ada 2. Nah, otomatis ada kompetisi di sini ya. Siapa yang menang siapa yang dapat dia yang menang kan gitu logikanya. Namun meskipun demikian bukan berarti pada fase ini bakterinya mati semua, belum ya. Justru pada fase ini kita bisa garis bawahi ya. Fase ini itu si bakteri itu justru akan melakukan aktivitas untuk memproduksi metabolis sekunder. Ya, misalkan seperti antibiotik. Nah, ini salah satunya. Ya, karena sebetulnya istilah metabolis sekunder itu memang dia tidak diperuntukkan untuk pertumbuhan secara utama, seperti kayak apa namanya karbohidrat, protein, itu memang dibutuhkan di pertumbuhan utamanya. Tetapi ini penting juga gitu ya, terutama sebagai untuk perlindungan diri terhadap lingkungan begitu. Oleh karena itu metabolit sekunder memang banyak dikeluarkan ketika dalam kondisi yang dia harus butuh survive gitu ya, butuh cara untuk bagaimana bertahan dengan lingkungan yang keterbatasan begitu ya. Oleh karena itu di fase stasioner inilah metabolis sekunder itu dihasilkan ya. Kemudian masuk ke fase kematian ya. Jadi fase kematian ini kalau dilihat dari grafiknya itu dia menurun ya, menurun drastis sampai ke titik nol, berarti sudah tidak ada bakteri hidup di sana. Kenapa? Karena bisa dikatakan
jumlah nutrisinya kan tentu sudah habis ya karena adanya kompetisi itu tadi, dan akhirnya bakteri itu kembali ke titik awal di mana sel-selnya mati itu secara eksponensial gitu ya. Jadi yang tadi itu kan naik secara eksponensial, ini pun mati secara eksponensial sehingga di titik terakhir gitu. Tetapi justru kalau kita bisa mengambil manfaat dari metode ini ya, atau bisa dikatakan pertumbuhan mikroba, ini adalah cara yang tepat untuk menghasilkan atau mendapatkan produk yang memang dihasilkan oleh bakteri itu tadi. Jadi bakteri itu dikasih makan ya sebanyak-banyaknya, dibiarkan dia tumbuh, kemudian memperbanyak diri sehingga dia bisa menghasilkan metabolisme sekunder ya. Habis pada saat titik tertentu ketika metabolisme sekundernya itu sudah banyak, maka dia akan habis gitu ya. Makanannya akan habis dan otomatis akan bakteri pun akan juga ikut mati. Tetapi di situ masih ada metabolisme sekunder yang dihasilkan. Nah, tugasnya adalah bagaimana cara mempurifikasi atau memurnikan metabolisme sekunder yang ada di situ dengan sisa-sisa bakteri-bakteri yang mati tadi atau dengan zat-zat yang toksik tadi, sehingga kita betul-betul mendapatkan metabolisme sekunder yang murni, yang memang itu yang kita butuhkan. Nah, ini kalau dalam dunia industri ini sangat penting banget konsep seperti ini gitu. Kita tahu kapan bakteri itu mengalami fase lab, kapan mengalami fase log, kapan mengalami stasioner ya, kapan mengalami kematian. Jadi ketika mengalami kematian berarti di saat itulah metabolisme sekunder itu harus diambil gitu ya. Oke, ini untuk bab selanjutnya adalah produksi bakteri yang akan saya sampaikan untuk pertemuan berikutnya. Jadi untuk sesi video pada kesempatan sore ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti dan dapat kalian eksplor lagi ya dari semua atau segala referensi yang berkenaan dengan bakteri atau khususnya tentang pertumbuhan bakteri. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.